Kini saatnya Anda menyaksikan informasi mancanegara dalam segmen Sapa Dunia. Kamala Harris akan memberikan pidato pada acara puncak Konvensi Nasional Partai Demokrat di Chicago, Amerika Serikat. Ia akan berpidato sebagai kandidat resmi Capres Amerika Serikat dari Partai Demokrat. Untuk laporan selengkapnya, saudara, kita akan bergabung dengan jurnalis VOA Taris Sirjiman dari lokasi konvensi di Chicago. Selamat sore waktu Amerika Serikat dan selamat pagi waktu Indonesia, Taris. Taris, apa kira-kira isi pidato Kamala pada nanti malam? Ya, Dipo, memasuki hari keempat atau hari terakhir pelaksanaan Konvensi Nasional Partai Demokrat di Arena United Center di Illinois, Chicago. Untuk saat ini memang yang ditunggu-tunggu oleh para delegasi yang datang dari berbagai negara bagian di Amerika Serikat adalah pidato yang akan disampaikan Wakil Presiden Kamala Harris yang juga merupakan calon presiden utama yang akan diusung oleh Partai Demokrat dalam Pilpres tahun ini. Dan salah satu informasi yang kami terima mengenai isi pidato yang akan disampaikan Harris dari salah satu petugas kampanye Partai Harris yang tidak ingin disebutkan namanya begitu, menyebutkan bahwa setidaknya ada 3 poin yang nanti akan disampaikan oleh Harris dalam pidato yang menjadi acara kunci dalam kegiatan hari ini. Salah satunya adalah terkait dengan bagaimana Harris menjalani kehidupannya sebagai keluarga dari kelas menengah hingga menjadi jaksa sebelum menjadi politisi begitu. Lalu kemudian tentang bagaimana Harris akan mengkontras visi dan juga pandangannya dengan kandidat dari Partai Republik Donald Trump. Sekaligus juga nanti bagaimana Harris akan menyampaikan pidato terkait dengan meningkatkan patriotisme terhadap Amerika Serikat bagi seluruh delegasi yang datang dan juga masyarakat Amerika Serikat secara umum begitu. Apabila kita melihat beberapa hari sebelumnya memang kegiatan konvensi ini juga diikuti oleh berbagai tokoh-tokoh nasional Partai Demokrat Amerika Serikat, seperti diantaranya sejumlah nama besar seperti Barack Obama dan juga ada Michelle Obama, dan juga dari Presiden Amerika Serikat sendiri, Joe Biden juga turut menyampaikan pidatonya yang diikuti oleh ucapan terima kasih dari para delegasi yang hadir begitu. Dan nanti kita akan melihat rencananya karena memang untuk saat ini acara akan baru saja dimulai begitu ya, dan untuk masyarakat khususnya delegasi dari seluruh negara bagian sudah mulai berdatangan di belakang saya saat ini dan sudah melalui sejumlah pemeriksaan keamanan dan nanti akan segera dimulai sejumlah rangkaian kegiatan yang akan dimulai dengan pidato dari sejumlah tokoh Partai Demokrat seperti dari gubernur negara bagian dan juga ada penampilan dari penyanyi Pink begitu. Sebelum nantinya akan dilanjutkan dengan kegiatan utama yaitu pidato yang akan disampaikan oleh Kamala Harris. Taris, yang juga menarik, nampaknya aksi demonstrasi tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di Amerika Serikat. Bagaimana dengan demonstrasi saat konvensi, khususnya mengenai Israel-Palestina? Apakah terus berlangsung, Taris? Ya, jika kita melihat kota Chicago sendiri, sejarahnya memang sudah banyak sekali demonstrasi yang berlangsung ketika ada kegiatan politik besar begitu. Apabila kita melihat sebelumnya sempat ada aksi unjuk rasa terkait Perang Vietnam, kali ini dalam Konferensi Nasional Partai Demokrat ada aksi unjuk rasa mengenai keinginan akan adanya gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza. Para pengunjuk rasa pro-Palestina ini sudah berkumpul dan juga memulai aksinya paling tidak sejak hari Senin lalu ketika hari pertama DNC dimulai. Tidak hanya masa pro-Palestina saja yang kami lihat melakukan aksi unjuk rasa di sekitar arena konvensi, tetapi juga masa pro-Israel juga turut berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya begitu. Untuk pengamanannya pun sampai dengan saat ini masih terus diberlakukan. Petugas gabungan dari FBI, dari Secret Service, dan juga dari Kepolisian Chicago masih berjaga dan berpatroli di sekitar arena konvensi serta memasang sejumlah tembok pembatas sementara dan melakukan sejumlah pengalihan arus lalu lintas secara situasional begitu. Dan apabila kami memantau juga untuk helikopter militer bahkan juga kerap berkeliling di sekitar arena konvensi untuk memantau baik kondisi secara umum dan juga aksi unjuk rasa ini secara khususnya. Semuanya dilakukan untuk memastikan Konvensi Nasional Partai Demokrat tepatnya di hari keempat atau hari kepenutupan ini dapat berjalan secara kondusif. Yang juga menarik untuk ditunggu adalah bagaimana kemudian respon dari Trump. Apakah kemudian sudah ada tanggapan dari Trump terkait dengan momentum Kamala dan Partai Demokrat ini, Taris? Ya, melihat bagaimana jalannya Konvensi Nasional Partai Demokrat selama beberapa hari terakhir, memang Donald Trump selaku kandidat utama dari Partai Republik sudah memberikan sejumlah tanggapan mengenai bagaimana kebijakan yang disampaikan Harris ini sebetulnya cukup kontras dengan apa yang disampaikan oleh Donald Trump ketika berkampanye. Tetapi selama pelaksanaannya, Donald Trump
selama pelaksanaan konvensi nasional Partai Demokrat maksud kami, Donald Trump juga turut melakukan sejumlah kegiatan kampanye khususnya di negara bagian kunci. Baru-baru ini bahkan pada hari Rabu kemarin, Donald Trump melakukan kegiatan kampanye di North Carolina, yang mana ketika dia pertama kali melakukan kampanye di depan publik dengan menggunakan pelapis anti peluru begitu, untuk memastikan keamanannya. Karena kita tahu bahwa sebelumnya Donald Trump sempat mengalami insiden penembakan tepat sebelum pelaksanaan Republican National Convention, yang mana pada saat itu cukup menarik perhatian ketika Trump memberikan pidato dengan mengenakan penutup luka begitu di bagian telinganya. Dan kemudian sejumlah kebijakan yang disampaikan oleh Trump juga cukup kontras, karena Trump beberapa kali sempat highlight atau menekankan apa saja hal-hal yang sudah dilakukan olehnya selama Trump menjadi Presiden Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu. Seperti diantaranya bagaimana dia berupaya untuk menjaga keamanan di wilayah Timur Tengah, dan juga bagaimana aliansi NATO dinamikanya berubah di bawah kepemimpinan Trump, dan juga bagaimana menekan pengaruh Tiongkok di Amerika Serikat. Untuk saat ini, ketika nantinya Kamala Harris akan memberikan pidato, kami mendapatkan informasi bahwa setidaknya Donald Trump juga akan memberikan respon secara langsung, dan nanti kita akan menantikan saja apa saja yang akan disampaikan oleh Trump mengenai pidato Harris yang akan dilakukan pada malam hari ini, dan poin-poin apa saja terkait dengan visi misi yang akan disampaikan Harris dalam pidato di hadapan para delegasi di hari penutupan Konvensi Nasional Partai Demokrat ini. Baik, tensi politik di Amerika Serikat khususnya terkait dengan pemilu nampaknya sudah mulai memanas. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis VOA Tarik Sirjiman dari lokasi konvensi di Chicago, Amerika Serikat.